Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nurul Hidayah Azhara dari kelompok keempat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prosedur pembacaan foto BNO dan IVP untuk sistem urogenital. Pemeriksaan pengambilan foto BNO dan IVP dilakukan atas indikasi adanya kelainan patologis pada sistem urinarius, misalnya kemungkinan batu, tumor, ataupun adanya pembesaran prostat, dan adanya gangguan aliran urin pada sistem urinarius. Lalu, sebelum proses pengambilan foto, perlu dilakukan persiapan pasien. Seperti yang kita ketahui, untuk pengambilan foto BNO dan IVP perlu dilakukan pemeriksaan, yaitu seperti pemeriksaan kadar ureum kreatinin. Kadar kreatinin maksimum itu 2. Kemudian pasien sebelum pemeriksaan, pasien diberikan laksan untuk membersihkan saluran cerna. Kemudian pasiennya dipuasakan, diedukasi untuk mengurangi bicara dan merokok, serta kemudian untuk pasien anak-anak diberitahukan kepada orang tuanya untuk memberikan minuman yang mengandung karbonat untuk mendistensikan lambung, dan dilakukan pemeriksaan skin test untuk menilai apakah adanya alergi terhadap kontras yang akan digunakan. Lalu selanjutnya yaitu proses pengambilan foto. Setelah dilakukan persiapan pasien, kemudian dilakukan pengambilan foto BNO. Sebelumnya itu pasien diminta untuk mengosongkan buli-buli dulu. Jadi pasiennya diminta untuk mixi, kemudian dilakukan pengambilan foto BNO seperti prosedur pengambilan foto polos pada umumnya. Kemudian diberikan injeksi kontras secara intravena. Kemungkinan pasien akan mengeluh rasa asin di lidah atau sakit kepala ataupun gatal-gatal dan mual muntah. Lalu kemudian untuk setelah pemberian kontras, maka dilakukan pengambilan foto IVP, yaitu pada menit ke-5, 15, 30, dan 45 setelah pemberian kontras. Nah, untuk menit ke-5 itu untuk menilai nefrogram. Kemudian menit ke-15 dilakukan untuk menilai sistem pelviocalices. Kemudian menit ke-30 dilakukan untuk menilai keadaan ureter dan buli-buli, sedangkan menit ke-45 untuk menilai keadaan buli-buli. Lalu selanjutnya proses pemeriksaan pembacaan fotonya itu tentu saja menyalakan lightbox, kemudian memasang foto di lightbox, lalu kemudian menilai kelayakan dari foto. Yang pertama dinilai yaitu marker dan identitas pasien seperti nama, tanggal lahir, tanggal pengambilan foto, dan tempat pengambilan foto. Nah, dan markernya. Nah, sedangkan pada foto ini tidak tampak adanya marker dan identitas pasien. Kemudian yang dinilai adalah tulang-tulang. Pada foto ini tulang-tulang tampak intak, tidak ada tanda-tanda kelainan seperti fraktur atau osteoporosis. Kemudian foto yang baik itu yaitu yang terlihat vertebra torakal 10 sampai dengan 2 cm di bawah simfisis pubis. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menilai keadaan kolon, distribusi udaranya apakah sampai ke distal atau tidak. Kemudian pada foto ini distribusi udara sampai ke distal. Kemudian menilai psoas line. Ini psoas line kanan dan kiri tampak normal. Kemudian menilai preperitoneal fat line pada bagian kanan dan kiri tampak normal. Kemudian menilai keadaan soft tissue, apakah ada kelainan, ada soft tissue swelling. Pada foto ini tidak tampak adanya kelainan dan tidak ada tanda-tanda dari kalsifikasi, tidak ada gambaran radio opak maupun radiolucent yang menandakan adanya batu. Jadi untuk foto BNO ini kesannya normal.
Lalu selanjutnya yaitu pada pemeriksaan foto BNO juga dilakukan dilihat apakah ada tanda-tanda fekal mass untuk menilai bagaimana persiapan pasien sebelum pengambilan foto. Baiklah, selanjutnya yaitu pembacaan foto intravenous spielografi atau IVP. Nah, untuk foto yang saya jelaskan ini adalah foto pada menit ke-15, sehingga kontrasnya belum terisi secara sempurna. Makanya ini ada tampak seperti clubbing. Jadi kontrasnya belum terisi sempurna dari calyx sampai ke buli-buli. Nah, untuk pemeriksaan foto IVP juga dilakukan hal yang sama, yaitu menilai untuk yang pertama itu melihat identitas pasien, kemudian tanggal pengambilan, lokasi pengambilan, tanggal lahir pasien, dan menilai marker. Lalu selanjutnya yaitu menilai kelayakan foto seperti tadi. Kemudian yang pertama yang dinilai adalah sistem pelviocalisis. Sistem pelviocalisisnya apakah normal atau tidak. Kemudian menilai apakah kontrasnya memenuhi sistem pelviocalisis dan ureter untuk menit ke-15. Selanjutnya itu menilai keadaan ureter. Pada foto ini ureternya tampak normal. Kemudian menilai keadaan buli-buli, apakah kontrasnya sampai ke buli-buli dan kontrasnya ini sampai di buli-buli tapi belum terisi sempurna karena masih menit ke-15. Kemudian dinilai juga adanya gambaran radiolucen pada batu saluran kemih yang memberikan gambaran radiolucen seperti batu asam urat, seperti kemudian seperti batu asam urat memberikan gambaran radiolucen. Sedangkan untuk batu kalsium oksalat, karena dia gambarnya itu radio opak, sehingga pada pemeriksaan IVP biasanya tidak terlihat. Nah, kemudian dinilai apakah adanya tanda-tanda sumbatan, ada gambaran hidronefrosis atau hidroureter. Lalu pada buli-buli dinilai apakah ada additional shadow ataupun bukan additional shadow, dinilai apakah ada gambaran filling defect atau adanya additional shadow dan filling defect. Additional shadow itu kalau misalnya ada di vertical pada buli-buli, sedangkan untuk filling defect itu untuk misalnya jika ada tumor urotelial pada buli-buli. Kemudian selanjutnya yaitu menyimpulkan foto IVP ini. Jadi fotonya kesannya tampak normal, kontras belum sepenuhnya mengisi sistem urinarius karena baru menit ke-15. Ya, demikianlah prosedur pembacaan foto BNO dan IVP dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.